Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dwi Endamar Arya Pranata, NPM 236500094, kelas 5A, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Baik, di sini saya akan membahas suatu materi mengenai additive manufacturing pada mata kuliah program proses manufaktur yang kedua. Baik, kita langsung masuk ke materi pada pagi hari ini, additive manufacturing. Additive manufacturing adalah suatu proses pembuatan benda kerja dengan menggunakan metode pembentukan secara lapisan demi lapisan tanpa melalui proses pemotongan atau pemakanan, atau biasa dikenal dengan subtractive manufacturing. Selain dikenal sebagai additive manufacturing, ada beberapa istilah yang biasa dikenal, yaitu 3D print, rapid prototyping, IRP, layered manufacturing, LM, dan solid freeform fabrication atau SFF. Lanjut, jenis-jenis additive manufacturing. Yang pertama ada binder jetting, yang kedua ada directed energy deposition, yang ketiga ada forced deposition modeling, yang keempat ada material jetting, dan yang kelima ada powder bed fusion, kemudian yang keenam ada acid lamination. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu binder jetting. Binder jetting ini adalah proses pembuatan benda dengan cara mencetak benda lapisan demi lapisan dengan menggunakan serbuk. Jadi, bahan baku yang berbentuk serbuk kemudian diletakkan pada tempatnya atau wadahnya. Seperti pada gambar di samping, ini adalah wadah atau tempat yang kemudian disebarkan. Nah, di sini ada roller. Roller ini untuk menyebarkan serbuk. Jadi serbuknya dalam bentuk partikel-partikel yang kemudian nanti ada cairan pengikatnya. Nah, cairan pengikat ini akan mengikat masing-masing partikel sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi awalnya itu dibentuk prinsipnya seperti printer, cuma di sini printernya bisa membentuk benda langsung menjadi 3 dimensi. Nah, setelah diikat, kemudian diberi sinar ultraviolet supaya cepat mengeras, baru kemudian untuk mendapatkan kekuatan, pintu jetting dipanasin lagi. Oke, untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video proses metode jenis binder jetting. Nah, ini adalah contoh dari alat binder jetting. We spread that fine layer of powder, and then we print tiny droplets on top to bind the material together into the desired geometry. After each layer is created, the build platform shifts down. Jadi prosesnya itu pemberian serbuk layer demi layer. This process is repeated until the job is complete. Satu layer, 2 layer, terus hingga terbentuk suatu benda. Nah, ini contoh produk hasil dari binder jetting. Nah, dalam setiap lapisan itu terbentuk lapisan partikel itu sebesar 6 mikrometer. Awalnya kita desain menggunakan software, kemudian bahan bakunya dalam bentuk partikel ini diletakkan pada dispenser. Nah, jadi di saat ini proses pembentukan alat itu pemberian partikelnya lapis demi lapis, kemudian dipadatkan.
On Desktop Metal's X series binder jet printers, a spreading technology called triple ACT is utilized. The X series is a platform of 3 machines that scale from R&D to serial production. Triple ACT technology uniquely positions these machines to handle a wide variety of materials, from fine metal alloys with an average particle size of 9 microns, all the way up to technical ceramics like silicon carbide. Triple ACT targets 3 challenging aspects of creating a thin, uniform layer of power. Nah, ini adalah proses ultraviolet. Nah, ceramics like silicon carbide. Triple ACT targets 3 challenging aspects of creating a thin, uniform. nah, ini tadi proses ultraviolet. Targets 3 challenging aspects of creating a thin, uniform layer of powder. Jadi cairan pelekatnya itu tabung tadi ditebarkan, kemudian dikasih ultraviolet. Nah, ini proses pemberian tepung. Lapis pertama. All with precision tolerances. Single pass jetting, or SPJ, which is deployed on our Desktop Metal production series, is designed to be the fastest method to additively manufacture. Oke, itu lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis yang kedua, yaitu Directed Energy Deposition atau dikenal dengan DED. Nah, DED ini menggunakan sistem yang sama, yaitu dengan serbuk partikel, bahan bakunya yang dialirkan di dalam nozzle. Dan kemudian di ujung nozzle ini diberi energi laser berkekuatan tinggi sehingga langsung seketika cair dan mengendap pada bed atau platformnya pada meja kerjanya. Nah, kemudian akan membentuk, jadi nanti akan bergerak nozzle-nya sesuai dengan bentuk yang telah kita tentukan. Jadi di sini partikel-partikel dari serbuk itu tadi akan mengalir di sini yang kemudian akan ditembakkan oleh laser berkekuatan tinggi yang nantinya akan menghasilkan suatu bentuk yang telah kita desain sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat bersama proses dari Directed Energy Deposition pada video berikut. Nah, ini bentuk powdernya mengalir melalui nozzle, kemudian ditembakkan laser dengan tegangan tinggi. Lapis demi lapis. Nah, seperti itu. Nah, jadi tepungnya ini bisa saja campuran atau antara besi atau aluminium. Pada saat dialirkan, pada saat ujung nozzle nanti akan ditembakkan laser. Nah, nozzle tadi akan bergerak membentuk benda yang ingin diingin. Nah, seperti ini. Itu akan berputar lapis demi lapis hingga membentuk benda yang kita inginkan. Nah, benda laser ini akan bergerak terus dan terus berserbuk dipadatkan dengan cara ditembakkan menggunakan laser. Nah, ini untuk produk yang sangat detail yang dihasilkan oleh
directed energy deposition. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu fused deposition modeling. Nah, FDM ini bahan bakunya dalam bentuk gulungan. Seperti pada gambar di samping, nantinya dia akan melewati nozzle. Nah, nozzle ini seukuran tetapi sifatnya memanaskan, sehingga debitur ketika keluar dia sudah berbentuk cair. Kemudian setelah keluar cair itu akan mudah diletakkan di atas meja kerja. Cairan tadi hasil dari pemanasan di dalam nozzle itu apabila terkena udara lingkungan dia akan langsung mengeras. Untuk bentuk-bentuk dari benda kerja yang kita buat, benda kerjanya berbentuk hang atau menggantung, itu dia akan memerlukan sebuah support. Nah, di sini ada yang namanya support material spool. Nah, material support ini adalah material yang tidak begitu kuat dan tidak begitu lekat. Tapi dia cukup untuk menahan material yang ingin dibentuk. Jadi support ini akan membantu benda kerja kita ketika benda kerja kita itu menggantung. Jadi benda ini, material ini itu tidak begitu kuat dan tidak begitu melekat, tapi hanya cukup untuk menahan material yang ingin kita bentuk. Oke, kita lanjut ke videonya agar lebih bisa dipahami. Nah, ini contoh alat dalam dunia industri. Ada juga yang lebih kecil dan harganya lebih murah. Seperti nantinya unitnya akan bergerak, ya. This technology is known to accurately produce feature details and has an excellent strength to weight ratio. FDM is ideal for concept models, functional prototypes, Nah, manufacturing ini print aids, headnya low volume bergerak end-use terus. parts. The FDM process begins by slicing 3D CAD data to layers. The data is then transferred to Nah, a machine. di sini ada Construct the spool part layer by layer untuk on a mengisi build platform. material. Yang satu support, yang satu itu gulungan yang untuk membuat benda kerjanya. Nah, Support ini material akan mengalir cross-section of the part. melewati nozzle. Similar to a hot melt glue gun. Uncoiled Nah, material. di sini tuh nozzle-nya pemanas. The extrusion nozzles precisely lay down both Nah, yang support putih ini and merupakan material plastic support. material on the Nah, preceding layer. sementara yang hitam adalah produk yang kita akan buat. Dia bekerja lapis demi lapis. In a horizontal XY plane while the build platform moves down, building the part layer by layer. The finished part is removed from the build platform and cleaned of its support material. Nah, setelah selesai, material supportnya akan dipisahkan dengan material modelnya dengan cara dikerok dan kemudian dibersihkan dengan cairan dan dihaluskan sehingga bisa tercipta material yang sangat halus dan detail. They're both functional and durable. FDM is utilized in a number of industries, including aerospace, automotive, industrial, commercial, and medical. Oke, kita lanjut ke jenis yang keempat, yaitu material jetting. Material jetting ini prinsipnya sama dengan FDM, hanya saja tidak menggunakan material berbentuk gulungan, tetapi menggunakan cairan dan untuk pengerasannya menggunakan ultraviolet. Jadi perbedaannya hanya pada bahan bakunya saja, untuk proses dan metodenya pun masih tetap sama. Oke, di sini ada sinar ultraviolet yang nantinya akan berfungsi untuk mengeraskan cairan tadi. Oke, kita bisa lihat video berikut untuk lebih jelasnya.
PolyJet is a layer additive manufacturing technology used to develop plastic prototypes from 3D CAD data. This rapid prototyping process uses inkjet technology. Jadi prosesnya itu bahan bakunya akan disemprotkan satu lapis, nanti akan langsung dikeraskan. Jadi dia bergerak, nozzle-nya disemprotkan, dikeraskan langsung oleh pemanas dari ultravioletnya tadi. PolyJet process begins by slicing CAD data in cross sections or layers as thin as 6/10,000 of an inch. Dia itu berlapis-lapis. Data is then transferred to the PolyJet machine, which begins constructing the object one layer at a time. Nah, itu dia sangat tipis karena cairannya langsung dipanaskan menggunakan ultraviolet. Nah, di sini cairan keluar melalui lubang-lubang, terus kemudian dipanaskan dengan ultraviolet. Nah, ini yang tengah itu sudah terlihat, yang di tengah itu, yang mulus itu adalah material supportnya, dan yang samping itu adalah modelnya. Setelah selesai, akan diangkat, kemudian dibersihkan seperti FDM dengan cairan tertentu, dihaluskan hingga di finishing. Nah, ini adalah bentuk hasil dari material jetting. Dia sangat detail karena bentuknya itu kan cairan-cairan yang dipanaskan. Jadi dia itu bisa lebih detail dan lebih halus daripada FDM. Oke, kita lanjut ke jenis yang kelima, yaitu powder bed fusion. Kemudian untuk bahan-bahan logam dan FDM mirip dengan binder jetting. Jadi bahan bakunya yaitu tepung partikel yang disebarkan pada bed. Kemudian menggunakan laser dengan ditembakkan dengan tegangan tinggi. Jadi sumber panas seperti laser itu digunakan untuk menginduksi fungsi parsial atau penuh antara partikel bubuk diikuti oleh roller. Di sini ada rollernya juga untuk menambah dan mengalirkan lapisan bubuk lainnya. Oke, seperti ini. Ini dispenser partikelnya. Kita lanjut. Nah, ini bentuk dari powder bed fusion mesinnya seperti ini. Jadi kita terlebih dahulu tuh mendesain di software CAD apapun itu, kemudian kita bisa ingin mencetak berapa, kita gunakan software dan masukkan ke dalam sistem. Jika sudah, akan ada terlihat simulasi di situ. Apakah berhasil atau tidak? Oh, ternyata berhasil. Lanjut, bisa langsung dijalankan. Nah, ini itu bentuk serbuk yang ditembakkan oleh laser. Jadi prosesnya itu serbuknya langsung ditembakkan oleh laser, tidak dipanaskan. Diratakan serbuknya, kemudian diratakan lagi. Kemudian ditembakkan dengan laser satu lapis, diratakan lagi dengan serbuk, tembakan lagi terus hingga menemukan ukuran yang telah ditentukan pada gambar kita di awal.
Nah, setelah selesai, serbuk-serbuk tadi akan dipisahkan dari benda kerja yang telah kita buat dengan cara disedot, ditaruh di dispenser partikel tadi. Di sini tetap ada material supportnya itu di kisi-kisinya. Ini contoh produk-produknya. Oke, kita lanjut ke jenis yang terakhir yaitu sheet lamination. Sheet lamination itu adalah proses pembuatan berdasarkan lembaran-lembaran pada bagian lembaran-lembaran. Jadi bisa dengan berbagai bahan logam seperti kertas, plastik, atau logam yang direkatkan bersama dan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan atau model dipotong menggunakan pemotong laser. Nah, di sini ada kalimat pemotongan. Kenapa kok masuk dalam proses additive manufacture? Yaitu karena prosesnya itu lapisan per lapis. Jadi walaupun ada pemotongan, prosesnya tetap lapis per lapis, jadi bisa dimasukkan ke additive manufacturing. Oke, langsung ke videonya saja, biar lebih jelas. Nah, ini dia alatnya, alat dari sheet lamination. Dia ditembakkan dengan laser terus sampai lapis pertama, kemudian gulungkan lagi, ditembakkan lagi. Nah, dia itu berupa gulungan dan di atasnya itu ada lasernya. Jadi di sebelah kanan ini itu gulungan awal yang nantinya akan naik, putar, dan masuk ke gulungan akhir ini. Jadi ini lasernya ditembakkan sesuai dengan model yang telah dibuat. Kemudian akan terjatuh, ambil gulungan lagi. Jadi proses kerjanya itu lapis per lapis. Oke, seperti itu. Nah, itu dia tadi jenis-jenis dari additive manufacturing. Untuk menunjang benda yang ingin kita desain, perlu adanya aplikasi yang bisa digunakan dalam proses desain. Yaitu seperti yang pertama ada yang kita kenal yaitu aplikasi desain 3D, yaitu Tinkercad, Cura, Schoolbreeze, SketchUp, SolidWorks, Mesh Mixer, 3D Slash, FreeCAD, dan Inventor. Nah, dari aplikasi ini setelah kita buat desainnya, kita harus ubah formatnya menjadi objek 3D dengan jenis file yaitu STL, OBJ, AMF, dan 3MF. Nah, dari beberapa jenis tadi, ada material-material yang digunakan pada teknologi additive manufacturing. Yaitu yang pertama ada binder jetting, materialnya yaitu batu pasir. Yang kedua, directed energy deposition atau DED, materialnya itu logam. Posed deposition modeling, FDM, itu termoplastik. Kemudian ada material jetting, yaitu resin, logam, dan max. Terus ada lagi powder bed fusion, itu materialnya logam plastik. Ada lagi sheet lamination, itu berlapis-lapis dengan materialnya itu kertas dan komposit. Oke,
Kemudian keuntungan dari metode teknologi additive manufacturing itu yang pertama itu fleksibilitas desain. Itu memungkinkan pembuatan geometri yang kompleks dan struktur internal yang rumit, sulit atau bahkan tidak mungkin dicapai dengan metode manufaktur tradisional. Jadi untuk desainnya itu dalam additive manufacturing itu bisa lebih detail, lebih rumit ataupun lebih kompleks karena menggunakan lapis per lapis. Jadi bisa lebih detail. Kemudian yang kedua ada cepat dan efisien. Additive manufacturing itu memungkinkan pembuatan prototipe dan produk akhir secara cepat tanpa kebutuhan untuk alat khusus atau mahal. Ini mempersingkat waktu untuk pengembangan produk dan memungkinkan penyesuaian desain yang cepat dan tepat. Yang ketiga ada pengurangan limbah material. Jadi dalam EDM itu tidak mengurangi material ataupun memotong menggunakan lebih sedikit material karena hanya menambahkan lapis demi lapis. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan kreativitas dan inovasi. Jadi ADM itu memberikan kebebasan desain yang lebih luas bagi para insinyur dan desainer untuk bereksplorasi dengan berbagai ide dan desain baru. Itulah keuntungan dari teknologi additive manufacturing. Lanjut, untuk kekurangan dari teknologi additive manufacturing itu yang pertama itu rinci dan presisi. Secara umum itu kurang lebih 0,x00 mm itu additive manufacturing. Dengan tradisional itu hingga 0, sekian-sekian milimeter tradisional. Kemudian yang kedua ada long batches, lebih lambat dan lebih mahal dalam produksi. Jadi additive manufacturing itu kalau diproduksi massal akan lebih lambat prosesnya dan bisa memakan biaya yang lebih mahal. Kemudian ketersediaan berbagai material. Jumlah dari keterbatasan dibandingkan dengan material yang tersedia untuk teknologi lainnya. Jadi material-material yang digunakan untuk additive manufacturing itu sangat terbatas. Jadi tidak semudah eh, cara tradisional seperti bubut ataupun milling seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kualitas dan sertifikasi. Terdapat ketidakpastian dan kurangnya standar untuk memastikan kualitas jangka panjang dari komponen yang produksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.